Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman dengan nomor induk mahasiswa 230401010255. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan komunikasi data sesi 7 sampai dengan 14. Oke. Langsung saja masuk ke sesi ke-7. Di sini dengan tema data link control. Nah, di sini untuk sesi ke-7 saya membawa tentang beberapa intinya saja, yaitu mengatur aliran data agar tidak terjadi buffer overload dan memastikan pengiriman frame yang aman. Oke, selanjutnya metode stop and wait, satu frame dikirim lalu menunggu ACK. Sliding window, beberapa frame sekaligus, efisien. Error control dilakukan dengan ARQ, stop and wait, go back and, dan selective repeat. HDLC adalah protokol penting dengan struktur frame lengkap, mendukung pengendalian aliran dan deteksi kesalahan. Teknis deteksi error, parity, bit genap atau ganjil, CRC lebih akurat dan kompleks. Oke, untuk di sesi 7 saya mengambil beberapa poin intinya saja. Oke, lanjut ke sesi 9 dengan tema multiplexing. Multiplexing menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu media transmisi. FDM, alokasi frekuensi terpisah untuk setiap sinyal, cocok untuk analog, contoh radio. TDM, alokasi waktu tetap untuk setiap sinyal digital, bisa sinkron atau statistik. Pulse stuffing digunakan saat kecepatan clock antar sumber tidak sinkron. ISDN dan SONET memungkinkan transmisi digital melalui infrastruktur telekomunikasi modern. ADSL dan DMT memungkinkan layanan internet cepat melalui kabel telepon biasa. Oke, masuk ke sesi 10. Switching network. Jaringan switching menghubungkan node-node untuk transmisi jarak jauh. Circuit switching membentuk jalur khusus, cocok untuk suara, kurang efisien untuk data. Paket switching membagi data menjadi paket kecil, efisien, dan fleksibel. Routing menentukan jalur paket bisa statis atau dinamis, menyesuaikan beban jaringan. Signaling mengatur komunikasi seperti panggilan, bisa in-channel, satu jalur, atau common channel. Oke, di sesi 10 saya membawakan itu saja poin intinya. Oke, lanjut ke sesi 11. Paket switching. Teknik store and forward, setiap node menyimpan dan meneruskan paket. Dua pendekatan utama, datagram, bebas jalur, dan virtual circuit, jalur logis tetap. Routing dapat dilakukan dengan metode tetap, fixed, flooding, acak atau random, dan adaptif. ARPANET mengembangkan routing adaptif berbasis delay, menggunakan algoritma Bellman-Ford dan Dijkstra. Protokol X25 mendukung virtual circuit dengan 3 lapisan, physical, link, lab, dan packet. Lanjut ke sesi 12, ATM. ATM mengirimkan data dalam bentuk sel, tetap 53 bit, cocok untuk jaringan cepat, menggunakan koneksi logis, virtual channel VCC, dan virtual path VPC. Kontrol aliran melalui generic flow control GFC, deteksi kesalahan dengan header error control HEC. Kategori layanan CBR, RTVBR, NRTVBR, ABR, dan UBR, mendukung kebutuhan real-time hingga base effort.
Keunggulan, latensi rendah, efisiensi tinggi untuk layanan real-time seperti video atau audio. Sesi ke-13, ATM dan Frame Relay. ATM Adaptation Layer (AAL) memungkinkan berbagai jenis data ditransmisikan dari suara hingga IP. Terdapat AAL1 hingga AAL5, masing-masing untuk jenis aplikasi tertentu. Frame Relay adalah alternatif ringan dari X25 mengandalkan keandalan jaringan dan kontrol di layar atas. Menggunakan protokol LAPF untuk framing dan pengendalian kesalahan dasar. Efisiensi untuk koneksi WAN berkecepatan tinggi dan kebutuhan komunikasi data modern. Untuk di sesi terakhir, sesi 14, teknik transmisi. Transmisi data bisa paralel, cepat tapi mahal, jarak pendek atau serial, lambat tapi murah. Jarak jauh, serial transmisi terbagi dua, asinkronus delay start data, parity stop, dan sinkronisasi clock. Asinkronus cocok untuk komunikasi sederhana seperti modem dan USB. Sinkronus cocok untuk komunikasi yang presisi dan efisiensi seperti Ethernet. Komunikasi digital unggul dalam koreksi error dan keandalan, tapi membutuhkan sinkronisasi dan bandwidth lebih besar.